Selamat malam. Oke, oh, oke. Selamat malam Pak Tim. Gimana kabarnya Pak? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Oke, hari ini kita akan membahas di satu raja-raja sama dua raja-raja ya Pak. Silahkan Pak Iya, Tim. Halo, Bapak yang di belakang Bu Sugiana. silakan di-share saja langsung. Ya. Oke, puji Tuhan, ibu-ibu, ya para wanita, para perempuan pembaca Alkitab yang setia, kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh kembali belajar firman Tuhan yang sudah dibaca tentunya, yaitu satu dan dua raja-raja. Saya perlu mengencourage atau mau mendorong ya bahwa kita ini berada di track yang benar. Jadi setiap orang percaya memang sebenarnya wajib untuk mempelajari Alkitab secara sistematis dan teratur. Agar melaluinya kita boleh menjadi orang Kristen yang berakar di dalam firman, bertumbuh dan kemudian berbuah. Ya. Firman Tuhan tidak bisa dipenggal-penggal, dicomot-comot, lalu dipakai untuk mendukung ide-ide kita. Tetapi kita harus mengikuti pemikiran atau alur pemikiran atau kerangka berpikir dari Alkitab itu sendiri. Itulah yang disebut kaidah hermeneutika. Ya, kalau di dalam bahasa kerennya itu eksegesa, gitu ya. Sehingga orang-orang yang belajar Alkitab itu mesti belajar tunduk pada apa yang dipikirkan oleh Alkitab itu sendiri. Gitu. Itu yang namanya ilham Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bekerja sesuai dengan teks yang tertulis di dalamnya. Gitu ya. Baik, kita akan langsung bahwa malam hari ini hanya bisa menyampaikan pengantar saja ya. Kalau eksposisi tentunya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Tetapi kalau pengantar memang hanya bagian-bagian inti yang dibahas ya. Dan nanti boleh bertanya atau boleh menyampaikan tema atau sharing ya berkaitan dengan refleksi dari satu dan dua raja-raja. Langsung saja diklik bagian kedua. Ya, ini kutipan-kutipan. Nah, satu dan dua raja-raja, penulisnya tidak dikenal, alias tidak tercantum di dalam internal satu dan dua raja-raja. Siapa penulisnya tidak diketahui. Nah, raja-raja Israel dan Yehuda, kedaulatan Allah dalam pemerintahan Israel itu tema utamanya ya. Jadi ini merupakan terusan atau lanjutan dari cerita satu dan 2 Samuel. Waktu penulisannya sekitar tahun 560 sampai 550 sebelum Masehi. Kata kuncinya adalah pemerintahan. Lalu tempat penulisannya itu di wilayah Kanaan atau tanah perjanjian begitu. Ibu sekalian ya. Termasuk Yerusalem di Yudea, Samaria di Israel, Assyria dan Babel. Itu maksudnya tidak menyeluruh dari Babel dan Assyria, tapi sebagian dari wilayah itu termasuk wilayah Kanaan. Kemudian Kristus di dalam kitab satu dan dua raja-raja, dia adalah raja kita yang bertahta. Ya. Jadi sekali lagi bahwa di dalam diri Yesus itu yang disebut sebagai Mesias itu karena di dalamnya ada gelar-gelar yang sangat penting yaitu Raja, Imam, dan Nabi. Dan di kitab satu dan dua raja-raja ini Yesus sebagai raja yang bertakhta. Artinya raja yang berkuasa, yang memegang tapuk kepemimpinan kerajaan. Tentunya kerajaan Allah atau kerajaan teokrasi. Begitu. Slide berikutnya, silakan. Next. Latar belakang dari satu dan dua raja-raja langsung melanjutkan sejarah yang tercatat dalam satu dan dua Samuel. Tadi sudah saya singgung. Lalu keempat kitab ini secara selektif, maksudnya keempat kitab itu ya satu dan dua Samuel, satu dan dua raja-raja ya. Keempat kitab ini secara selektif
meliput seluruh sejarah para raja Israel dan Yehuda sekitar tahun 1050 sampai 586 sebelum Masehi. Gitu. Kemudian 1 dan 2 raja-raja secara kronologis meliput 4 abad sejarah tersebut sejak masa Raja Salomo tahun 970 sebelum Masehi hingga masa pembuangan di Babel tahun 586 sebelum Masehi. Jadi itu berapa generasi ya, begitu ya. Lalu satu raja sendiri meliput sekitar 120 tahun. Masa pemerintahan Salomo 40 tahun, yaitu tahun 970 sampai 930 sebelum Masehi, dan sekitar 80 tahun sejarah kerajaan yang terpecah sekitar tahun 930 sampai 852. Yang dimasukkan kerajaan terpecah itu adalah Yehuda yang pusatnya Yerusalem, kemudian Israel yang pusatnya adalah Samaria. Jadi 12 suku itu terpisah, yang 2 suku di Yehuda, yang 10 suku di Israel, itu bagian utara. Dari peta itu kita bisa lihat ya dengan jelas. Ya, itu. Masih latar belakang 1 dan 2 raja-raja bermula menjadi satu dengan dalam kitab Perjanjian Lama Ibrani, ya. Jadi tidak dipisahkan 1 dan 2 raja. Ya. Pemisahan ini karena proses kanonisasi dan pemberian alamat, ya. Contohnya pasal dan ayat itu pemberian alamat. Sebenarnya tadinya satu, ya, yaitu dalam bahasa Ibrani itu satu saja. Nggak ada 1 dan 2 Samuel, nggak ada 1 dan 2 raja-raja, ya, pokoknya raja-raja begitu ya. Oleh karena itu, masalah penulisan berkaitan dengan keduanya menjadi satu kitab. Nah, peristiwa terakhir yang tercatat itu 2 Raja-Raja 25 ayat 27. Nah, ini boleh ditolong dibaca. Silakan. Siapa yang bertugas untuk membaca? Silakan moderator. 2 Raja-Raja 25 ayat 27. 2 Raja-Raja 25 ayat 27. Silakan yang mau. Ya, saya baca. Kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakhin, Raja Yehuda dibuang, dalam bulan yang ke-12 pada waktu 27 bulan itu, maka Ewil Merodak, Raja Babel, dalam tahun ia menjadi raja, menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakhin, Raja Yehuda, dan melepaskannya dari penjara. Amin. Ya, jadi Yoyakim dilepaskan dari penjara. Penjaranya bukan di Yehuda, bukan di Israel, tapi di Babel. Oleh karena itu, 1 dan 2 raja secara lengkap mungkin tertulis dalam Dasawarsa 560 sampai 550 sebelum Masehi. Nah, sekalipun penulisnya tidak disebutkan, jelas dia seorang nabi yang merangkap sejarawan. Terilhamkan atau diilhami oleh Roh Kudus untuk menafsirkan pemerintahan semua raja Israel dan Yehuda dipandang dari sudut perjanjian Allah dengan bangsa Ibrani. Itu latar belakang dari 1 dan 2 raja-raja. Sekali lagi bahwa peristiwa yang menonjol itu sudah dituliskan dengan sangat jelas. Kemudian latar belakang. Selanjutnya adalah jelas bahwa penulis menggunakan beberapa sumber masukan. Masih latar belakang ya. Sumber masukan pertama adalah 1 Raja-Raja 11 ayat 41. Di situ ada kalimat yang mengatakan kitab riwayat Salomo. Nah, jadi Salomo ini
selama 40 tahun itu kisahnya tertulis dengan sangat rinci di 1 dan 2 Raja-Raja. Lalu kitab sejarah Raja-Raja Israel, misalnya di 1 Raja-Raja 14 ayat 19. Lalu kalimat berikutnya kitab sejarah Raja-Raja Yehuda, itu terdapat di 1 Raja-Raja 14, ini tidak ada huruf Z harusnya ya, 14 ayat 29. Nanti bisa diedit, dibuang Z-nya itu. Nah, sumber-sumber tertulis ini mungkin adalah catatan-catatan yang dibuat oleh para nabi dan bukan dokumen negara yang resmi. Ya, ini benar-benar catatan seorang sejarawan, tapi tidak dijadikan dokumen resmi, melainkan menjadi kitab 1 dan 2 Raja. Dan kita meyakini ini adalah salah satu ilham Roh Kudus kepada para nabi. Nah, mungkin juga penulis memeriksa tulisan nabi-nabi lain seperti yang tercantum dalam 1 Tawarikh 29 ayat 29. Tolong yang ini dibaca ya, 1 Tawarikh 29 ayat 29. 1 Tawarikh 29 ayat 9, sesungguhnya riwayat Raja Ayat Daud dari 29. awal. Sesungguhnya Ya. Sesungguhnya riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel, pelihat itu, dan dalam riwayat Nabi Nathan, dan dalam riwayat Gad, pelihat itu. Ya, cukup jelas ya. Jadi sekali lagi bahwa tulisan nabi-nabi lain seperti yang tercantum dalam 1 Tawarikh ini menjadi masukan untuk membentuk atau untuk mengkonstruksi tulisan yang diilhami Roh Kudus, yaitu 1 dan 2 Raja-Raja. Next. Sekarang tujuan ya. Tujuan dari kitab ini memang agak rumit sedikit ya. Tidak satu kalimat gitu, tapi kalimat panjang. 1 dan 2 Raja ditulis untuk memberikan kepada Ibrani, kepada orang Ibrani, yaitu orang Israel yang berbahasa Ibrani, dalam pembuangan di Babel suatu penafsiran yang bersifat nubuat tentang sejarah mereka supaya dapat memahami mengapa bangsa itu terpecah pada tahun 930 Masehi, sebelum Masehi, dan mengapa kerajaan Israel di utara jatuh pada tahun 722 sebelum Masehi, dan mengapa kerajaan Daud dan Yerusalem jatuh pada tahun 586 sebelum Masehi. Jadi alasan mengapa mereka jatuh, mengapa mereka pecah itu ada di 1 dan 2 Raja. Nah, penulis menekankan bahwa perpecahan kerajaan serta keruntuhan Israel dan Yehuda adalah akibat langsung yang tidak dapat dielakkan atau tidak dapat dihindari dari penyembahan berhala dan ketidakbenaran para raja dan bangsa itu secara keseluruhan. Ya, mengingat itu penulis mengevaluasi. Ini bukan mengungat ya, tapi mengingat, ini salah ketik nih. Mengingat itu penulis mengevaluasi kegagalan dan keberhasilan setiap raja sesuai dengan kesetiaan dan ketidaksetiaannya terhadap Allah dan perjanjiannya. Jadi ibu-ibu sekalian, kita tahu bahwa perjanjian Allah itu selalu dibuat secara sepihak. Artinya tidak dibuat berdasarkan sama-sama punya power atau punya kuasa, tapi Tuhan mempunyai kekuasaan yang mutlak, sementara manusia dengan keterbatasan. Nah, lalu perjanjian Allah ini dibuat, makanya istilah yang paling populer itu adalah covenant, perjanjian secara sepihak yang dibuat oleh Allah, janji kepada umatnya, dan janjinya itu tidak diingkari. Bahkan ada istilah Allah itu bersumpah, gitu ya. Allah itu tidak akan mengingkari janjinya. Jadi kalau umat Allah, terutama raja-raja, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang diberikan amanah untuk bisa memimpin umat, gitu ya, entah itu nabi, entah itu raja, lalu mereka tidak setia kepada perjanjian Allah, maka hukumanlah yang mereka terima. Gitu. Nah, itulah sebabnya kita tahu bahwa kitab yang kita punya, yang kita miliki ini adalah kitab perjanjian, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru.
dalam hal ini kita nanti bisa bahas lebih dalam mengenai perjanjian. Next. Nah, tema-tema kuncinya cuma 3 aja. Pertama adalah kedaulatan Allah, kebenaran, dan berikutnya keselamatan. Saya akan jelaskan satu demi satu supaya kita tidak salah paham ya. Tema-tema kuncinya yang pertama adalah kedaulatan Allah. Apakah yang dimaksud kedaulatan Allah dalam konteks kitab 1 dan 2 Raja ini? Tema ini ya, khususnya kedaulatan Allah ya, bergema dalam keseluruhan isi kitab yang menceritakan bagaimana Allah terlihat dan terlibat dalam sejarah umat manusia. Kalau kita membaca 1 Raja-Raja 8, pasal 19, pasal 20, maka kita menemukan apa yang diceritakan oleh pasal-pasal ini mengenai Allah dan kedaulatannya. Nah, kalau kita membaca Perjanjian Baru, kedaulatan Allah itu berkaitan dengan bagaimana Allah memilih orang-orang yang diselamatkan maupun orang-orang yang ditetapkan untuk binasa. Allah mempunyai kedaulatan, Allah mempunyai hak untuk memilih. Nah, ada satu paham yang saya kira harus dikritisi ya. Paham namanya Arminianisme. Paham Arminianisme itu menekankan bahwa yang punya hak untuk memilih itu manusia. Sedangkan Tuhan nggak punya hak untuk memilih. Ini aneh sekali. Jadi kebebasan Tuhan itu justru dibatasi oleh kebebasan manusia. Ini paham yang salah sebenarnya. Tapi itu konsep pemikiran Arminianisme dan sekarang sedang menjangkiti banyak orang Kristen seolah-olah manusia itu punya otoritas untuk memilih diselamatkan atau memilih nggak diselamatkan, memilih Kristus atau tidak memilih Kristus. Padahal tidak. Kalau menurut Alkitab, kepilihan Allah itu berdasarkan kedaulatan. Kedaulatan Allah yang mutlak, yang absolut, yang sebenarnya tidak bisa diganggu gugat. Itu terserah Tuhan. Makanya di dalam kitab Roma dikatakan, khususnya Roma 9, bahwa Allah itu mengasihi Yakub dan membenci Esau. Mungkin kita mengatakan, kok nggak adil ya? Kok nggak dikasih semua? Ternyata Allah itu pilih kasih ya. Nah, Allah pilih kasih ini artinya adalah berdasarkan kedaulatannya dan otoritas yang mutlak di dalam dirinya itu tidak bisa diganggu gugat. Ya terserah suka-suka Tuhan lah gitu. Itu kalau kita berbicara kedaulatan Allah. Lalu berikutnya adalah kebenaran. Apakah yang dimaksudkan kebenaran dalam konteks 1 dan 2 Raja? Allah mengharapkan umatnya yang dipilih itu taat dan setia. Nah, itu ya, kebenarannya begitu ya. Setelah negeri itu terpecah, itu berarti Yehuda dan Israel. 1 Raja-Raja menggambarkan mengenai pemerintahan 8 raja Israel dan 4 raja Yehuda. Nah, kalau kita membuat daftar raja-raja ini, maka kita mengetahui ya ada 8 raja Israel, itu bagian utara, dan ada 4 raja Yehuda. Nah, beberapa orang dari mereka yang melayani Tuhan, dan kita mengetahui berdasarkan panggilan itu, apa yang tulis dalam kitab raja, membuat penilaian terhadap mereka masing-masing. Gitu ya. Jadi penilaian tentang kebenaran itu, maksud saya begini, kebenaran itu bisa menjadi tolok ukur untuk menilai orang itu benar atau salah, tolok ukur orang itu setia atau tidak setia. Gitu. Itu kebenaran itu begitu. Kebenaran itu bersifat menghakimi gitu, kebenaran itu. Jadi jangan sampai dibalik-balik. Jangan sampai manusia menghakimi kebenaran. Sehingga seolah-olah yang menentukan benar atau tidak itu manusia, bukan. Tetapi adalah pemilik kebenaran itu sendiri atau sumber kebenaran itu sendiri, yaitu firman Allah. Begitu. Lalu berikutnya adalah keselamatan. Ya. Keselamatan. Nah, keselamatan ini
muncul satu kesadaran bahwa manusia itu begitu lemah, sekalipun mempunyai kekuasaan politik, ya, sekalipun mempunyai kekuasaan di sebuah bangsa, ternyata tidak bisa menentukan keselamatan. Tuhanlah yang menjadi penentu keselamatan itu. Nah, satu raja-raja tidak pernah mencoba untuk memberikan kepada kita, sebentar teman-teman, ada sesuatu yang ya. Nah, kita melihat bahwa keburukan maupun kebaikan mereka, baik manusia, yaitu raja-raja dan bangsa Israel, dan Allah menerima serta memakai mereka seperti apa adanya. Jadi Tuhan itu benar-benar, ya, kalau memilih seseorang itu bukan berdasarkan orang itu baik atau enggak baik. Bukan. Gitu. Tetapi Tuhan memilih berdasarkan kedaulatannya, dan melalui pilihannya itu Tuhan menggiring supaya orang-orang yang dipilih itu mengikuti tracknya atau mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Nah, bentuknya adalah ketaatan. Tetapi ada orang-orang yang diperagakan justru oleh Tuhan ketika mereka dipilih oleh Tuhan, tapi mereka tidak taat, itu juga diperagakan bahwa manusia itu mempunyai kehendak bebas, yang kebebasannya sebenarnya terbatas, tetapi karena dosa maka kebebasannya itu bahkan dipakai untuk melawan Tuhan. Begitu, ya. Inilah yang sebenarnya mencakup tema keselamatan. Itu, Ibu sekalian. Nanti kita bisa diskusikan lebih dalam lagi, dan kita bisa melihat lebih jauh dari sudut pandang perjanjian baru. Itu tema-tema kuncinya. Berikutnya, silakan. Oke. Nah, surveinya, setelah disurvei, namanya juga studi Bible itu mesti ada surveinya, ya. Raja-raja terbagi atas dua bagian utama. Bagian yang pertama menguraikan masa pemerintahan Raja Salomo, itu di pasal 1 sampai pasal 11. Nah, kemudian bagian kedua menguraikan perpecahan kerajaan di bawah pemerintahan putra Salomo, yaitu Rehabeam. Dan masa 80 tahun berikutnya dengan kemunduran rohani, ya. Dan bahkan kemunduran politik kedua kerajaan di bawah pemerintahan dinasti rajanya masing-masing, atau rajanya sendiri-sendiri. Itu di pasal 13 sampai pasal 20. Jadi Ibu-ibu sekalian, kita tahu bahwa mengenai politik, kemunduran rohani itu sejak zaman raja-raja di perjanjian lama, bahkan seputar atau sekitar 500 tahun sebelum Masehi itu sudah bergolak. Jadi kalau sekarang terjadi di Indonesia ada kemunduran rohani, orang-orang Kristen, lalu ada kemunduran politik, itu ya memang dari dulu sudah pernah terjadi. Dan itu rasanya warna dari sejarah manusia itu seperti itu. Ya, sejarah, bahkan bukan hanya sejarah manusia, tapi sejarah bangsa-bangsa. Begitu. Itu survei. Berikutnya, kan garis besarnya hanya dua saja. Masa pemerintahan Salomo itu pasal 1 ayat 1 sampai pasal 11 ayat 43. Lalu bagian kedua adalah perpecahan kerajaan Israel dan Yehuda. 1 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai pasal 22 ayat 53. Ini khususnya di 1 Raja-Raja. Saya tidak mencantumkan garis besar 2 Raja-Raja, tapi ini cukup jelas bagi kita bahwa dua bagian itu memang sudah terpecah atau sudah terpisah antara Yehuda dan Israel. Oke. Next. Nah, ini bagian terakhir, penggenapan dalam perjanjian baru. Perjanjian baru mencatat bahwa Yesus menyatakan kepada angkatan Yesus, maksudnya adalah murid-muridnya, dan pada waktu Yesus melayani, maksudnya, ya, bahwa penting hidup dan kerajaannya, ya, bahwa pentingnya hidup dan kerajaannya jauh melampaui hikmat
kekuasaan, kemuliaan, dan kemegahan Salomo. Dan masa pemerintahannya itu sungguh nyata bahwa Yesus itu jauh lebih berkuasa daripada raja yang paling hebat yang bernama Salomo. Gitu ya. Kalau kita membaca Matius 12 ayat 42, ada kalimat, ini cuplikan kalimatnya, sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Yang ada di sini siapa? Yaitu Yesus. Gitu. Kemudian bagian berikutnya, kita lihat bahwa kemuliaan Allah yang memenuhi bait Salomo ketika ditahbiskan, kini tinggal di antara umat manusia di dalam diri Yesus, anak tunggal Bapa. Mari kita membaca dua ayat ini sebagai acuan atau sebagai penggenapan dari nubuatan yang terdapat di 1 dan 2 Raja. Matius 12 ayat 42. Mari kita baca sama-sama, Ibu-ibu sekalian. Matius 12 ayat 42. Ya, saya akan bacakan ya. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan. Siapakah Ratu dari Selatan itu? Akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Nah, jadi gambaran pada waktu itu ketika Salomo memerintah di Yehuda, dan Israel masih satu kerajaan, ya, itu sampai ada seorang ratu dari selatan itu datang membawa segala macam harta karun ya untuk dipersembahkan kepada Salomo, dan dengan motivasi ingin melihat kemegahan kerajaan Israel yang masih menyatu ya antara Yehuda dengan Israel tadi, dan juga ingin melihat hikmat Salomo. Saking masyurnya, saking hebatnya dan terkenalnya Raja Salomo, sehingga Ratu dari Selatan itu datang untuk menyaksikan kehebatan dan kemegahan kerajaan Israel. Ya. Kemudian ayat berikutnya Yohanes 1 ayat 14. Ini penggenapannya ya. Jadi Yesus itu lebih daripada Salomo. Makanya di sini ditulis. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini merupakan penggenapan. Jadi Yesus tinggal di tengah-tengah umat manusia, ya, dan Yesus itu mempunyai otoritas untuk memberikan kuasa atau exousia, yaitu kuasa sebagai anak-anak Allah, yaitu otoritas atau surat kuasa kita sah menjadi anak-anak Allah. Itu pengertian dari menjadi anak-anak Allah itu. Jadi siapa yang menerima Yesus itu diberikan kuasa, dan kuasa yang diberikan itu lebih daripada kekuasaan Salomo, itu yang dimaksudkan. Karena kekuasaan ini adalah kekuasaan anak tunggal Bapa. Artinya kekuasaan dari surga, kekuasaan dari Sang Pencipta langit dan bumi. Sehingga lebih daripada kekuasaan Salomo, itu yang dimaksudkan. Jadi sekali lagi bahwa penggenapan dalam perjanjian baru itu yang digambarkan dalam diri Salomo, kemasyurannya, kehebatannya itu ternyata digenapi di dalam diri Yesus. Hanya bedanya kalau Salomo itu penuh dosa, kalau Yesus itu penuh dengan kesucian, artinya tidak tercemari oleh dosa. Itu bedanya. Tapi itu merupakan penggenapan. Jadi segala sesuatu yang secara positif ada di dalam diri Salomo, yaitu kehebatan, kemasyuran, kekuasaan, dan juga hikmat, itu terdapat di dalam diri Yesus yang sebetulnya lebih daripada semuanya itu. Itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan 1 dan 2 Samuel. Ibu-ibu sekalian bisa bertanya, bisa merefleksikan, dan apa saja yang didapatkan atau rema yang diperoleh selama membaca dua kitab ini.
Itu kita bisa diskusikan lebih mendalam lagi. Saya kembalikan kepada moderator. Namun sebelumnya Iya, kita baik. berdoa. Nah, Kita doa oke. dulu ya. Ya. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena pada malam hari ini kami boleh membahas dua kitab sejarah raja-raja Israel. Terdapat 8 raja di utara, yaitu di Israel, dan 4 raja di Yehuda. Dan sejarah raja-raja ini ditulis dengan sangat terperinci, dengan sangat baik, supaya kami memperoleh hikmat untuk kami memasyurkan Tuhan Yesus yang kekuasaannya lebih daripada raja-raja di zaman waktu itu, di zaman satu raja-raja dan dua raja-raja. Semua hal ini boleh kami simpan di dalam hati, bahwa Yesus Kristus yang merupakan tunas Daud yang akan datang kembali itu akan memerintah sebagai Mesias, sebagai Raja segala raja, dan kami akan bersama-sama memerintah di kerajaan tersebut. Oleh karenanya, biarlah kami mempersiapkan diri, mempunyai sikap hati yang benar, dan bahkan mempunyai mentalitas yang cukup baik untuk kami berada di dalam kerajaan itu. Kami tidak boleh berpikir pesimis, kami tidak boleh berkhawatir, dan tidak boleh menjadi cute atau rendah hati, rendah diri, tetapi kami boleh menjadi orang-orang yang bangga karena memiliki Yesus Kristus. Namun, kami harus mengembangkan sikap kerendahan hati seperti Raja Daud yang diceritakan secara rinci di kitab-kitab sebelum 1 dan 2 Raja-Raja. Tuhan kiranya memberkati diskusi kami dan memberkati ketika kami boleh membahas lebih dalam berkaitan dengan pertumbuhan iman dan pertumbuhan rohani kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan. Amin. Terima kasih banyak Pak Tim. Terima kasih banyak Pak untuk penjelasan apa di kitab 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja ini. Sebelumnya apakah ibu-ibu di sini ada yang mau bertanya terkait hal yang Pak Tim tadi sudah sampaikan atau yang berhubungan dengan pembacaan kita di 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja kemarin? Ya, saya mau tanya, Mer. Terima kasih. Ya. Ya, Pak Tim. Silakan. Jadi gini, Pak Tim, ya, saya nggak ingat di ayat berapa, tetapi menurut saya 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja ini satu sejarah yang menarik mengenai apa pergantian raja gitu ya. Nah, tapi yang saya lihat, saya baca, nah ini saya cari-cari di mana, tapi saya tuh nggak lupa. Jadi gini loh, ada raja itu dia membuat kesalahan, kemudian itu menimbulkan murka Tuhan, kemudian eh, saya lupa raja siapa, tapi dia minta belas kasihan Tuhan, intinya Tuhan memaafkan, tetapi, nah ini, Tuhan memberikan hukuman itu bukan kepada raja yang raja tersebut, tetapi dia akan memberi hukuman kepada anaknya. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi saya ingat itu ada di pembacaan kita dan itu terjadi gitu ya. Jadi ada ketika saya baca ya memang pada masa anaknya terjadilah penghukuman itu gitu kan ya. Nah, jadi ini kan seperti semacam kutu keturunan kah atau apa gitu ya. Karena jadi begini saya merefleksikan di dalam kehidupan kita gitu loh Pak ya. Jadi kan ada ya, bukan ada, tapi banyak yang juga orang tidak mengakui itu ada yang namanya kutu keturunan, kan seperti itu ya. Sementara dari sejarah yang kita baca, ya di situ Tuhan ada sementara di yang kisah kita baca itu ada gitu. Tuhan itu memaafkan saat itu dosa ya yang dilakukan raja tersebut, tetapi dia memberikan penghukuman itu kepada anaknya di generasi berikutnya. Nah, seperti itu berulang ya, berulang antara entah nanti yang anaknya melakukan penyembahan berhala, terus matinya dengan hal yang tidak wajar seperti itu ya. Jadi atau penghukuman-penghukuman lainnya seperti itu gitu. Nah, ini kan saya melihat ini sebenarnya kutu-kutu keturunan ya dan ini terjadi gitu kan. Sebenarnya di kehidupan nyata kita pun itu kan seperti itu gitu ya. Kutu keturunan itu sebenarnya ada, tapi banyak yang bilang, "Oh, kita sudah hidup di masa kasih karunia." Gitu kan ya.
Jadi ya maksud saya begini loh, kecampur-campur di kepala saya gitu. Sementara kalau saya baca di Perjanjian Baru itu kan penggenapan gitu ya. Dan kalau saya melihat runtutan kehidupan seseorang itu dari sini dia begini, tetapi di masa-masa seperti ini terjadi begini kok kisah-kisahnya hampir lebih kurang sama seperti itu. Jadi mengaca dari raja-raja ini sih Pak. Itu gimana ya Pak ya? Apakah yang saya mau tanyakan itu tadi itu loh mengenai kutu keturunan itu loh kaitannya dengan oh satu raja 11. Yang ini empat bukan belas tentang ya. yang tentang apa Salomo berpaling daripada Tuhan, tapi karena memandang Daud, Salomo tidak dihukum, tapi hukuman itu akan diberikan kepada keturunannya Generasi. atau anaknya. Ya, nah nanti di dua raja juga ada juga eh, perkataan yang sama gitu. Jadi Tuhan memberi eh, maaf, tetapi dia akan memberikan penghukuman di berikutnya, generasi berikutnya, di anaknya. Nah, seperti itu. Artinya orang tua yang buat dosa, anak yang nanggung beban gitu loh, yang Iya, menanggung ya. dosa. Saya mengerti yang dimaksudkan. Oh, ngerti gak sih? Ah, itu dah kira-kira. Ya. Jadi memang gini, dalam kitab 1 dan 2 Raja ada beberapa kisah. Ya, kisah ini jelas banget ya. Di mana hukuman yang diberikan Tuhan kepada seseorang juga mempengaruhi keturunan mereka berikutnya. Ya kan? Nah, prinsip ini terkait dengan tanggung jawab moral dan konsekuensi dari dosa, khususnya dalam konteks kepemimpinan bangsa Israel. Nah, kalau kita melihat di 1 Raja-Raja 14 ayat 9 dan 10. Nah, ternyata kita menemukan prinsip hukuman bagi keturunan Raja Yerobeam. Jadi keturunan generasi berikutnya, ya kan? Nah, kita akan lihat dulu faktanya, datanya dulu kita akan lihat. Dan setelah itu kita akan bahas bagaimana dengan hubungannya dengan iman Kristen gitu ya. Gitu kan? Itu yang dimaksudkan. Nah, kalau kita melihat 1 Raja-Raja 14 ayat 9 sampai 10 yang bunyinya itu oleh karena engkau telah melakukan yang jahat melebihi orang-orang yang mendahului engkau, maka aku akan melenyapkan keturunan Yerobeam sampai kepada yang terakhir. Bayangkan. Jadi ini Tuhan sendiri yang mengatakan begitu. Yerobeam dan keturunannya itu akan dilenyapkan. Gitu ya. Gitu. Itu ancaman yang bukan hanya ancaman, itu betul-betul dilaksanakan. Karena kesalahan yang dilakukan Yerobeam itu sangat besar, gitu ya. Nah, Tuhan menghukum Yerobeam karena dosa penyembahan berhala. Ini dosanya nih. Maka betapa mengerikannya kalau orang itu sampai terjerembab kepada penyembahan berhala dan memimpin Israel dalam dosa. Jadi sudah dia sendiri sebagai seorang raja menyembah berhala dan memimpin bangsa Israel dengan dalam dosa. Hukuman itu mencakup permusuhan seluruh keturunannya. Ya, permusuhan dan pemusnahan seluruh keturunannya. Ini mengerikan sekali loh ini. Jadi ingat bahwa ini konteksnya perjanjian lama ya. Maka nanti segala kutuk yang seperti itu, yang hebat seperti ini ditimpakan kepada Kristus. Gitu. Nanti kita akan bahas kaitannya dengan iman kita. Nah, seluruh keluarganya dihukum dan anaknya Abia mati lebih awal. Itu di 1 Raja-Raja 14 ayat 12 sampai 13. Jadi ini data-datanya seperti itu. Lalu keturunan Raja Ahab. Nah, ini enggak hanya Yerobeam ya, tapi juga 1 Raja-Raja 21 ayat 21 sampai 22. Itu Raja Ahab. Nah, setelah Ahab dan Isabel. Nah, ini ada di situ kan? Kemarin udah dibaca ya kisahnya? Udah dibaca. Nah, setelah Ahab dan Isabel berbuat kejahatan besar, termasuk perampasan kebun anggur Nabot. Nah, itu kisahnya sangat dramatis sekali ya. Tuhan berfirman melalui Nabi Elia bahwa seluruh keturunan Ahab akan dilenyapkan. Wah, luar biasa. Ya, bahkan Tuhan mengatakan ini, aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu habis keturunanmu. Dan aku akan melenyapkan setiap laki-laki dan keluargamu. Dari keluargamu. Mengerikan sekali. Itu di
1 Raja-Raja 21 ayat 21 sampai 20. Dosanya itu benar-benar dosa yang tidak terampuni. Pertama, menyembah berhala. Yang kedua, mengambil nyawa orang lain atau pelanggaran HAM yang sangat berat. Gitu. Kita mengenalnya sekarang istilahnya itu ya, pelanggaran HAM berat. Itu pernah dikenakan kepada presiden kita sekarang. Gitu. Nah, lalu nubuat ini digenapi ketika Yehu membunuh semua keturunan Ahab. Itu terdapat di 2 Raja-Raja 9 sampai 10. Jadi ini tidak hanya omon-omon itu, hadis. Jadi betul-betul apa yang diucapkan itu dilaksanakan dengan seksama. Begitu. Lalu yang berikutnya, yang ketiga adalah hukuman atas Raja Manase. Nah, tadi yang pertama Yerobeam, yang berikutnya Ahab, berikutnya adalah Raja Manase. Dua cara, maaf, 2 Raja 21 ayat 11 sampai 15. Nah, itu kalau dibaca itu rinci. Ya. Raja Manase yang memimpin Yehuda, bukan Israel, bagian selatan nih yang dipimpin, ke dalam penyembahan berhala, menyebabkan hukuman besar. Akibatnya dosa Manase tidak hanya mempengaruhi dirinya sendiri, tetapi juga rakyat dan keturunannya. Oh, ya. Tuhan mengucapkan begini, oleh karena Manase, Raja Yehuda telah melakukan kekejian ini, aku, Tuhan, akan mendatangkan malapetaka ke atas Yerusalem dan Yehuda. Bayangkan, ini kerajaan selatan nih. Ya. Jadi Manase ini Raja Selatan. Nah, prinsip yang diajarkan meski hukuman seringkali mempengaruhi keturunan, ini mencerminkan tanggung jawab besar para pemimpin. Makanya pemimpin, baik pemimpin rohani, pemimpin politik, atau pemimpin suatu bangsa, itu harus benar-benar orang yang takut akan Tuhan. Kalau tidak takut akan Tuhan, itu bisa mendatangkan hukuman bukan untuk dirinya sendiri saja, tapi juga untuk bangsanya. Itulah sebabnya kenapa orang Kristen itu dipanggil untuk berdoa bagi para pembesar, berdoa bagi pemerintah. Itu pentingnya, supaya mereka punya hati yang takut akan Tuhan. Yang ngomongannya nggak mencela-mencela, orang yang punya integritas, itu sangat penting gitu loh. Nah, kalau kita melihat prinsip-prinsip ini, maka kita merasa penting sekali bagaimana kita berdoa bagi bangsa dan negara. Ya, meski hukuman seringkali mempengaruhi keturunan, ini mencerminkan tanggung jawab besar para pemimpin Israel sebagai wakil umat. Namun Alkitab juga menegaskan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Itu terdapat di Yeskiel 18 ayat 20. Tuhan tidak menghukum seseorang secara tidak adil, tetapi menunjukkan bahwa dosa pemimpin sering membawa dampak luas. Jadi kalau yang dosa itu pemimpin, itu dampaknya itu sangat luas. Gitu. Ya, kalau yang dosa itu, yang jatuh dalam dosa itu orang yang tidak memimpin orang lain, barangkali hanya ditanggung sendiri. Tetapi kalau seorang pemimpin, itu dampaknya sangat luas. Itu sebabnya kenapa orang yang dipanggil untuk menjadi pemimpin rohani, tanggung jawabnya itu sangat besar di mata Tuhan. Gitu. Hidup suci itu menjadi satu keharusan atau menjadi apa namanya kualifikasi yang tidak boleh ditawar-tawar. Itu kalau pemimpin rohani ya. Makanya kita prihatin sekarang ini ada banyak sekali hamba-hamba Tuhan besar terkenal itu jatuh dalam dosa seks, jatuh dalam dosa materialisme, dan juga jatuh di dalam dosa moral yang lain. Begitu banyak sekali. Dan itulah sebabnya sangat penting bagi orang-orang Kristen untuk terus meneguhkan imannya itu dengan cara membaca Alkitab. Kisah-kisah seperti ini kita baca dalam rangka memberikan pembelajaran pada kita, supaya kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Nah, apakah kalau begitu hukum karma itu berlaku? Jadi kalau ada orang tuanya yang berbuat salah atau berbuat dosa, lalu anaknya yang menanggung. Nah, ini gimana dengan iman Kristen? Mari kita bahas ini.
Ini penting ini. Ada kalimat-kalimat yang diucapkan Tuhan Yesus begitu bagus ketika merespon pertanyaan murid-muridnya. Ada anak yang buta sejak lahir, ya kan, orang buta sejak lahir. Lalu mereka bertanya, Tuhan kalau gini dosa siapa? Dosa orang tuanya atau dosanya dia sehingga dia lahir buta? Atau buta sejak lahir? Itu kan? Jawaban Yesus apa? Masih ingat Yohanes 9. Nah ini kaitan sama iman Kristen ini nih. Penting nih. Apakah dosa orang tuanya? Apa dosanya dia sendiri? Kok dia lahir dalam kondisi buta? Atau buta sejak lahir? Ini tidak mudah loh teman-teman. Yuk kita bahas ini ya. Yohanes 9. Siapa yang sudah menemukan? Mari kita bahas. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Itu, Pak. Jadi kalau begitu, Kalau begitu tidak ada dosa keturunan. nah, mari kita bahas. Ada nggak dosa keturunan? Kenyataannya di dalam dalam data-data Alkitab ada loh dosa keturunan. Buktinya tadi ayahnya yang berbuat jahat, anaknya ikut menanggung. Nah, gimana nih? Nah, saya pernah mempelajari ini dan puji Tuhan ketika saya menemukan jawabannya saya sangat bersuka cita. Hati saya plong karena saya dulu latar belakang agama lain ya. Agama yang percaya reinkarnasi, agama yang percaya apa namanya lahir kembali, tapi bukan regeneration, bukan bukan lahir baru, tapi lahir kembali dalam artian kalau saya mati nanti saya bisa nitis lagi, bisa menjadi binatang, bisa menjadi orang yang lebih baik dan seterusnya. Gitu. Saya dulu gitu. Sehingga saya ketika melihat kisah-kisah yang seperti ini, wah kalau gitu nggak ada bedanya dong dengan sistem kepercayaan saya dulu. Kan gitu. Ternyata ada bedanya sangat mendasar sekali. Gitu. Jadi kalau seseorang menderita, ya kemungkinan pertama orang itu menderita entah buta, entah cacat, entah apa segala macam. Kemungkinan pertama disebabkan karena dosa dan kebodohan pribadi. Itu kemungkinan pertama nah, jawaban. Kemungkinan kedua, ya, yaitu perbuatan kuasa gelap atau iblis. Jadi iblis bisa membuat kita menderita loh, gitu ya. Karena iblis selalu mendatangkan yang namanya pencobaan dan selalu mencari kesempatan yang terbaik supaya menjatuhkan kita. Itu iblis yang kedua. Kemudian yang ketiga itu ketidakadilan dunia. Bukan di dunia ini penuh dengan dosa dan orang-orang yang jadi dokter pun banyak yang berdosa, orang-orang yang jadi lawyer pun banyak yang berdosa, jadi hakim yang berdosa, terima suap dan segala macam korupsi. Dan itu bisa menyebabkan kita orang yang benar ini menderita, menanggung akibat dari perilaku mereka. Contohnya orang bangsa Indonesia dah, ini rakyat Indonesia. Bukankah kalau kita memperhatikan orang-orang yang korupsi itu dan jumlahnya ratusan triliun gitu tuh nggak miris? Miris sekali. Artinya yang seharusnya menjadi nikmati rakyat secara luas dinikmati hanya orang-orang tertentu aja yang koruptor-koruptor itu. Bukankah itu ketidakadilan dunia? Dan bahkan koruptor ketika ditangkap tidak diberikan hukuman yang setimpal. Hukumannya hukuman ringan aja gitu. Itulah di Indonesia. Dan itu berarti hukum muncul terbalik. Nah, itu termasuk menjadi salah satu sebab mengapa kita menderita. Gitu. Tetapi bagi orang percaya, nih bagi orang percaya nih, segala penderitaan, segala kesulitan, kesukaran apapun yang dialami itu
itu jangan kemudian pasti karena dosa. Enggak. Kenapa? Karena dosa sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Ini keimanan kita nih. Sudah ditanggung segala penderitaan oleh Yesus. Ya, hukuman sudah ditanggung oleh Yesus. Nah, kalau kita menderita, kenapa? Kita ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Artinya, kita bukan karena berdosa, tapi supaya nama Kristus, nama Tuhan dipermuliakan. Di Yohanes 9 tadi. Jadi ada 4 pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Kalau seseorang menderita, tergantung konteksnya. Siapa yang menderita? Kalau orang percaya, penderitaan orang percaya itu seharusnya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, saya ini sebagai hamba Kristus yang sudah melayani Tuhan selama lebih dari 30 tahun. Yang namanya difitnah, yang namanya dicaci maki, yang namanya direndahkan, yang namanya itu sudah biasa. Dan itu menderita. Tetapi saya meyakini bahwa penderitaan yang saya alami bukan karena saya berdosa, tapi karena Tuhan mau dimuliakan. Ya, begitu. Jadi kalau kita mengalami penderitaan, ditelusuri ya, dievaluasi. Kenapa nih? Karena dosa saya sendiri. Ya kalau karena dosa ya kita harus bertobat. Karena perbuatan setan, ya setannya diusir kan gitu. Kita kan diberikan kuasa oleh Tuhan, ya kan? Untuk atau karena ketidakadilan dunia. Kalau karena ketidakadilan dunia, maka kita harus masuk ke dunia politik supaya kita menyerukan keadilan, menyerukan kebenaran, menyerukan yang namanya suara rakyat, suara Tuhan, kan gitu, begitu teman-teman. Nah, tetapi kalau penderitaan itu kita sudah benar, rasanya kita sudah berada di track yang betul, sudah mengikuti dan mentaati Tuhan, tapi kita masih diizinkan menderita oleh Tuhan, berarti Tuhan mau dimuliakan melalui penderitaan kita. Itu teman-teman. Oke, Pak, izin clear? nanya, Pak. Ya, silakan. Berarti itu catatannya apa kalau misalnya sebuah penderitaan datang itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan itu berarti catatannya untuk berlaku untuk orang yang sudah percaya Tuhan kayak gitu kan Pak ya. Berarti Betul. kalau misalnya kalau misalnya eh, kan sebenarnya kita tahu nih percaya Tuhan itu notabene benar-benar yang bukan sudah ya, notabene orang yang menyerahkan kehidupannya itu kepada Tuhan dan berjalan seturut kehendak Tuhan gitu kan. Bukan hanya sekedar orang yang sudah dibaptis Kristen kayak gitu. Atau itu berlaku untuk setiap manusia yang di perjanjian baru seperti sekarang ini kayak gitu, Pak. Nah, jadi gini, saya perlu klarifikasi ya bagian ini. Penderitaan itu bisa terjadi bagi orang yang sudah percaya maupun orang yang belum percaya Kristus. Betul? Untuk orang yang belum percaya tapi sudah dipilih oleh Tuhan, biasanya penderitaan justru menjadi pintu masuk untuk dia percaya Yesus. Oke? Nah, bagi orang yang percaya tapi masih diizinkan menderita, semakin kita mengalami penderitaan, maka semakin dewasalah keimanan kita. Semakin kokoh dan semakin kuat. Nah, seperti yang dialami oleh Paulus. Ya, dia dipanggil untuk banyak mengalami penderitaan karena nama Tuhan Yesus kan gitu. Gitu. Jadi kita diberikan apa ya? Kebebasan oleh Tuhan untuk menganalisa. Kalau kita menderita itu karena apa? Telusurin gitu. Kalau karena dosa dan kebodohan kita ya kita minta ampun sama Tuhan. Benar? Tapi kalau karena iblis ya kita berdoa doa peperangan rohani gitu. Ya, supaya iblis nyah dari hadapan kita gitu. Seperti Yesus lakukan gitu ya. Tapi kalau penderitaan karena ketidakadilan dunia, maka kita harus menyerukan keadilan. Keadilan. Kita menyeru menjadi orang-orang yang praktisi hukum juga boleh, praktisi politik juga boleh, supaya kita menjadi orang-orang yang memberikan kontribusi jadi garam dan terang dunia. Gitu.
Tapi kalau penderitaan itu karena nama Yesus, ya supaya Tuhan dimuliakan, ya udah diterima aja dengan legowo gitu. Itu itu tidak mudah itu. Orang beriman tuh kadang-kadang kita menelan ketidakadilan, menelan apa namanya penderitaan yang orang kok kamu udah digituin, udah difitnah, sudah dibuat menjadi begitu menderita kok kamu tetap percaya kepada Yesus. Nah, itu luar biasanya. Itulah namanya kasih karunia. Makanya ada kalimat di kitab Filipi apa surat Filipi kita dipanggil bukan hanya untuk percaya tapi untuk menderita bagi dia ya kan. Itu. Ya. Jadi kita siap nggak siap kan penderitaan sering diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam hidup kita. Selama kita masih di dunia yang Karena penuh dosa ini, gini, ya, ya karena silakan. gini Pak, apa? eh, karena gini bukan beberapa kali ya, maksudnya setiap kali pelayanan kayak gitu, terkadang ketika eh, menemukan satu hal yang menjadi pergumulan seseorang, ketika ditarik itu kok polanya sama gitu Pak. Misalnya ya Pak, ini yang paling gampang dan paling banyak ditemui kayak gitu. Misalnya orang ini apa namanya kawin cerai, maksudnya bercerai misalnya. Ternyata kakaknya itu belum menikah. Ternyata lagi kok ada yang menikah tapi belum punya anak atau seperti apa. Terus itu kayak bisa bisa dibilang bahwa polanya orang tuanya ternyata dulu pernah menikah 2 kali atau beberapa kali. Kakeknya juga berpoligami atau sejenisnya gitu. Maksudnya masuk ke area kayak masuk ke area yang setipe tentang seksualitas yang mungkin tidak kudus kayak gitu. Begitu juga Ya, misalnya ada saya pernah ketemu nih Pak di Jogja. Ada seorang anak dia itu kanker tulang. Terus punya selidik ternyata dia itu adalah pembaca tarot. Dia indigo dan sejenisnya. Saya tanya sama ibunya di di garis keturunannya yang tante kakak siapa ini yang kejawen atau yang eh, menjadi dukun kayak gitu. Dia bilang, oh iya saya kejawen dan kakeknya itu dulu dukun ini. Jadi itu kayak pola, pola yang kayak ketika kita berulang, melayani berulang. itu bisa menjadi kayak pola berulang dan itu kayak jadi garis atau benang merah yang selalu kayak gitu gitu Pak. Iya, pertanyaannya apa ini? Nah, eh, Apakah itu kutu itu keturunan? itu untuk yang iniin apa Kak, Kak Joli tadi gitu. Jadi gini, itulah sebabnya mengapa kita harus membaca kitab suci baik-baik. Kalau kita melihat silsilah Yesus, itu apakah orang baik-baik saja atau orang yang suci gitu hidupnya mereka? Enggak. Coba nenek moyangnya Yesus itu siapa? Apa ada yang beres? Enggak Enggak. ada. Bener nggak? Enggak ada yang beres. Coba kita cek Alkitab nih. Ya, mulai Tapi disebut kan ini Pak, maksudnya sorry, maaf saya potong. Tapi kalau kasusnya Yesus, Yesus itu kan memang dikandung oleh Roh Kudus dan memang ditutup bungkus oleh Roh Kudus gitu Pak, dan oh, tidak bertalian darah gitu. justru itulah makanya orang Kristen itu harus mengalami kelahiran baru. Oke, oleh Roh Kudus. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, punyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus ya kan? Ciptaan baru Roh Kudus. Ini penting sekali. Inilah sebenarnya dasar iman Kristen itu. Kenapa saya tadi menyinggung soal Yesus dan nenek moyangnya?
orang nggak beres semua. Akhirnya kita menyimpulkan itu yang disebut kasih karunia. Jadi nggak ada seorang pun di antara kita ini yang beres. Saya menelusuri keturunan saya, apa nenek moyang saya, waduh nggak beres semuanya. Bahkan kami punya kebanggaan akan dosa nenek moyang, bahwa ternyata dulu orang tua kami itu, kakek nenek itu nikah lebih dari satu semua, nggak beres semua hidupnya. Tapi begitu saya percaya Kristus, maka saya membuat semacam statement di tengah-tengah keluarga kecil saya. Karena saya mencantumkan nama saya itu menjadi seperti nama marga. Orang Jawa nggak ada marga loh. Saya menamakan anak saya yang pertama itu Karis Sandi Purnomo. Ya kan? Anak yang kedua Jesua Weli Purnomo. Nanti anak mereka, ya cucu saya juga dikasih nama Purnomo. Sebenarnya nama Purnomo bukan nama baptis, bukan nama Kristen kan. Tetapi saya ingin bahwa sejak generasi saya ini memutuskan kutuk keturunan. Itu. Saya nggak mau ada di pohon kehidupan keluarga yang kacau itu. Putus. Bukan berarti kami memutuskan hubungan keluarga, enggak. Gitu. Tetapi seperti kata Tuhan Yesus, seorang eh, Tuhan itu akan memisahkan, ya toh, bahkan akan membuat permusuhan antara anak dan bapak, antara bapak dan anak, dan seterusnya. Begitu banyak kalimat-kalimat yang diucapkan. Karena Tuhan membawa pemisahan itu. Nah, pemisahan itu sebenarnya pemutusan kutuk keturunan tadi itu. Gitu. Nah, kalau begitu kutuk keturunan ada. Itulah sebabnya manusia membutuhkan juru selamat, membutuhkan Yesus supaya kutuk keturunan itu putus. Gitu. Cut. Gitu. Itu maksudnya. Nah, Berarti Yesus berarti itu ya nggak otomatis. Berarti itu nggak otomatis putus ya, karena Bapak juga tadi bilang saya mendeklarasikan bahwa yang betul terjadi dalam pohon keluarga saya itu nggak 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 beres. bisa terjadi sama keluarga saya gitu. Ya, saya sejak percaya Yesus, saya percaya bahwa segala kutuk keturunan itu sudah diambil, apa sudah ditanggung oleh Yesus. Dan saya meyakini kelahiran baru saya oleh Roh Kudus. Sehingga saya menjadi generasi baru yang dipilih oleh Tuhan. Dan kemudian keturunan saya nanti keturunan orang beriman. Beriman kepada Sang Juru Selamat. Bukan begitu. Itu praktisnya ya, praktisnya. Tapi kalau kita mau telusuri dan mempelajari, kata Ibu tadi betul, ya, Ya, dari baik Pak. betul Terima kasih banyak. bahwa ada Eh, banyak sekali persoalan. Itulah sebabnya orang Kristen itu ketika sudah lahir baru, dia harus masuk dalam proses pemuritan. Pemahamannya menjadi benar, sehingga segala kutuk tadi itu ya yang pola sama terus muncul lagi. Kalau orang tua kita tadinya cerai, kita juga akan tertular kayak gitu. Karena itu sebenarnya adalah pola asuh. Jadi kita diasuh oleh orang yang nggak beres, maka kita menjadi orang yang nggak beres pikiran kita. Nah, supaya kita menjadi beres, pikiran kita menjadi beres, maka kekristenannya harus pemuritan. Begitu. Nah, pemuritan itu berarti apa? Mempelajari Alkitab secara sistematis dan teratur dan menemukan pelajaran-pelajaran penting di dalamnya untuk kita membangun kehidupan baru di dalam Kristus. Gitu. Nah, repotnya ini kebanyakan ya, ada banyak Kristen kultural. Tahu Kristen kultural? Kristen kultural itu ya mengikuti kultur Kristen yang ada. Tergantung orang-orang yang Kristen di sekitar kita. Itu sangat berbahaya. Ya, coba tadi itu saya mendengar cerita itu sangat mengerikan sekali. Tadi malam. Jadi di daerah NTT sana
itu ada banyak orang Kristen yang dari kecil ya udah Kristen dan bahkan tidak mungkin bisa meninggalkan iman Kristennya. Tapi hidupnya nih punya istri satu sah, tapi istri simpanannya di mana-mana. Dan dia kawin sirih di mana-mana. Dan bahkan mengucapkan kalimat-kalimat apa itu namanya? Syahadat. Kalimat syahadat untuk menikah itu. Karena dia punya istri banyak gitu. Tapi nikahnya nikah siri. Kristen loh ini. Dan disinyalir dia tetap Kristen sampai hari ini. Gitu. Dan itu sudah menjadi budaya. Sudah kultur gitu. Jadi dianggap kehidupan dalam dosa itu dianggap biasa. Yang penting tetap percaya pada Yesus. Nah, gimana menurut menurut Alkitab? Yang kayak gini. Itu kan namanya keturunan. Namanya Kristen kultural toh. Nah, itulah sebabnya Kristen yang benar itu Kristen yang gimana? Bukan Kristen kultural, tapi Kristen biblikal. Kristen yang biblical karakter. Kristen yang karakternya dibentuk oleh pemahaman firman Tuhan. Oleh doktrin-doktrin Alkitab. Nah, itu baru benar tuh. Amin, amin, Pak, amin ya. Nah, itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus mengatakan jadikanlah semua bangsa murid. Gitu. Jadi saya menegaskan lagi betapa pentingnya masuk dalam proses pemuridan. Seperti ini termasuk kelompok pemuridan menurut saya. Gitu. Ya walaupun ketemunya sama saya sebulan sekali, 2 bulan sekali itu terserah Bu Joli lah. Tetapi ini termasuk proses pemuridan. Saya sendiri belajar banyak. Saya sebelum menyampaikan uh, pengantar setiap kitab kayak gini nih, saya juga menggumuli loh hidup saya sendiri gimana gitu. Gitu. Kalau hidup saya sendiri nggak beres, lalu saya menyampaikan firman Tuhan, wah ini sama dengan munafik bohong ya, gitu. Saya hanya berteori aja gitu, tapi hidup saya hancur. Ya saya nggak mau seperti itu. Makanya kekristenan saya itu betul-betul saya seriusi, saya gumulin. Gitu. Ya, baik Pak Tim, terima kasih banyak penjelasannya. Ini ada, sebenarnya saya mau nanya lagi, tapi ada Kak Neti kayaknya. Silakan Bu Neti. Ya, saya tadi menyingkapi apa yang Bapak perkatakan, betul ya Pak ya. Orang tuh kalau nggak kuat atas dasar kebenaran firman Tuhan, dia akan mengambang. Dia akan mengambang Pak. Ya seperti Bapak bilang, Kristen kultural itu. Dia Kristen kultural itu ya dia pikir Kristen sudah selamat gitu. Padahal Tuhan bilang perbaharui hari berganti hari. Aku akan mengurapi. Jadi aku setuju dengan Bapak bahwa memang kita itu harus belajar dari kebenaran firman Tuhan itu. Karena dia adalah napas bagi setiap orang yang hidup. Makanya saya dari tadi mencermati Bapak, harus sangat hati-hati banget kita sebagai hamba Tuhan, terutama atas karakter. Ya. Atas karakter, karena kita ini anak perjanjian. Jadi saya cermati Bapak, kita ini anak perjanjian. Jadi sebelum kita bekerja untuk apa yang Tuhan percayakan, ya kita harus koreksi dulu gitu loh Pak. Koreksinya apa? Kebenaran firman Tuhan itu. Jadi firman Tuhan itu tidak setengah sini, setengah enggak. A, Z. Nanti balik lagi. Jadi memang keilhaman Tuhan itu adalah tak terbatas. Kuasanya itu tak terbatas. Cuman ini pertanyaan saya Pak. Ada waktu Musa mengajak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ada satu perkataan yang Musa bilang, peringatkanlah firman Tuhan ini ke anak-anakmu dimanapun nanti engkau berada. Kan gitu ya Pak ya? Ya. Ya saya lupa. Dan Tuhan juga di perjanjian baru apa katanya? Dan Tuhan bilang juga tuh, ikutilah perintahku, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ya Pak ya. Nah, terus waktu
waktu Abraham itu jatuh, enggak, ya Abraham jatuh ke dalam dosa, bukan dia yang akibat dosa, dia kan anak cucunya, anak-anaknya kan berkelahi waktu Abraham itu enggak, waktu Daud ini Pak, waktu Daud yang melakukan dosa, dia membunuh suaminya si si Bathsheba. Uria, ya kan, terus jatuh perjinahan, yang mengakibatkan jadi anak-anaknya kan gitu ya Pak ya. Kan yang mengakibatkan anak itu adalah kutuk. Terus masuk dalam perjanjian baru, Tuhan katakan sudah selesai di kayu salib, gitu loh Pak. Betul kan? Itu sudah Ya, selesai di kayu salib. Jadi pertanyaan saya gini, tadi Bapak bicara tentang kedaulatan, ke apa namanya Pak? Kebenaran dan apa tadi? keselamatan. Keselamatan. Waktu Tuhan katakan sudah selesai kedaulatan, keselamatan, itu kan sudah ada satu kepenan perjanjian ya kan Pak? Artinya kan dosa itu sudah tidak mengikuti, terkecuali orang itu Kristen, Kristen yang tadi Bapak bilang. Biblikal. Gitu kan. Tapi kan karena oleh darah Yesus kan sudah selesai ya Pak ya. Artinya gini, setiap dosa, kutuk dosa kita patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kau lihat iblis di kayu salib, kutuk dosa, keturunan nenek moyangku sudah putus gitu loh Pak. Jadi pertanyaan saya itu tadi Pak, apa namanya? Setiap orang yang sudah mengaku berarti tidak akan mengikutin lagi, terkecuali orang itu bermain api. Jadi kedaulatan Tuhan itu berlaku kan Pak, diselamatkan. Karena terkecuali ada orang ditetapkan. Terus kebenaran Allah mengharapkan supaya kita ini taat kan gitu Pak. Itu tadi. Iya, ada kesaksian Bu. Kebetulan saya baru saja konseling ya. Jadi ada seseorang menikah di gereja diberkati. Nah, tapi sebelum menikah itu dia hamil duluan. Gitu. Terus nggak tahu gimana prosesnya. Ada konseling pranikah dan segala sesuatunya dipersiapkan, kemudian menikah diberkati oleh seorang pendeta. Lalu di dalam perjalanan pernikahannya itu suaminya itu ternyata didapati punya penyakit gangguan kepribadian namanya NPD. Ya. Sekolahnya tinggi, suaminya ini sudah S2 hukum lagi, gitu ya. Dia sangat kaya, berhasil di dalam dia sangat sukses di dalam karirnya itu. Dia punya kenalan orang-orang penting dan orang-orang kaya. Gitu. Tapi sekarang posisinya itu dia sudah pisah rumah sama suaminya yang NPD. NPD itu narcissistic disorder. Itu gangguan kepribadian. Gitu. Ternyata suaminya ini sudah tidak satu rumah, meninggalkan istrinya tapi tidak cerai. Nah, lalu yang menarik ternyata keluarganya itu seperti yang Ibu Kaban ceritakan, Bu Mary ceritakan tadi, seperti lingkaran setan gitu. Jadi pola hidupnya itu benar-benar, pola pernikahannya, pola hidupnya itu nggak karu-karuan gitu. Nah, lalu dalam konseling itu saya menjelaskan karena ada pertanyaan dari dia. Menurut dia, saya kan tanya gini, Bu, lalu dulu waktu belum menikah, apakah tidak ada konseling pranikah? Ada. Apakah suaminya sudah dibaptis? Sudah. Terus konseling pranikahnya seperti apa? Saya kan tanya seperti itu ya. Dia cerita. Bahkan ceritanya itu ada satu titik yang menurut saya cukup penting. Ini konsep Kristen sekarang nih yang salah nih. Ya. Dia ngomong gini, Bu. Loh, suami saya itu loh Pak, sebelum menikah dengan saya, itu sudah dilayani sedemikian rupa. Dia di pelepasan segala macam gitu kan. Doa pelepasan tuh Bu. Iya Pak. Menurut istrinya itu dia sudah doa pelepasan, artinya dilepaskan dari kuasa kegelapan yang sebelum menikah itu terindikasi dia itu penyembah berhala gitu loh. Ya.
Katanya sudah pelepasan. Nah, disitulah saya akhirnya ngerti, ngeh, ngeh bahwa ternyata banyak orang Kristen yang Kristennya itu Kristen perdukunan. Nah, lalu saya tanya, Bu, menurut Ibu pelepasan itu apa? Nah, dia jelaskan bla 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 bla. Ternyata keliru semua. Hmm. Konsepnya keliru. Nah, sekarang saya tanya di forum ini misalnya, apa itu pelepasan? Pelepasan yang melepaskan setiap kutuk-kutuk, ya Nggak kan? mudah loh. Coba coba jelaskan. Gimana coba pelepasan? Pelepasan, Bu Joli, iya. Bu Joli. Gimana Bu Joli? Ya, kalau saya sih Pelepasan. pelepasan itu yang mendoakan ya contoh ya misalnya itu menurut saya pelepasan itu konteksnya luas ya. Jadi bukan hanya persoalan Ya. kutuk saja gitu, tapi juga termasuk misalnya mengenai kepahitan. Ya, mengenai kepahitan, Ya. kenapa jiwa kita tertekan, kemarahan dan segala macam. Nah, pelepasan itu bentuknya juga macam-macam sih kalau menurut saya ya. Kebetulan saya ikut wanita bijak. Jadi melalui apa ya? Kalau semacam apa sih itu? Bukan seperti retret gitu loh. Jadi seperti retret kebetulan membahas mengenai itu tadi ya, kepahitan tersendiri. Lalu di situ kita eh, mengatakan secara jujur gitu ya, terbuka secara jujur apa yang menjadi kepahitan kita, termasuk juga kesedihan kita. Artinya tidak ada yang tersembunyi seperti itu ya. Selain didukung dengan doa juga gitu. Jadi luas sih kalau menurut saya konteks pelepasan itu seperti itu, Pak. Saya boleh nambahin? Ya, Pelepasan boleh. artinya Silakan, kan silakan. mematahkan kutuk, Oh, Pak. kalau iya, kalau menurut saya itu tadi memutuskan segala kutuk-kutuk keturunan, Hmm. ya 4 keturunan, 10 keturunan, seperti itu sih Pak. Dan termasuk karakter kan, Pak? Karena karakter ini juga jelek, juga ada akibat dari kutuk. Nah, kalau kita melihat Alkitab, apa itu pelepasan dan apa itu kelepasan? Pernah nggak kita menemukan istilah itu dalam Alkitab? Pelepasan kata dasarnya kan lepas. Iya, Ya kan? pernah. Iya, Kayaknya Yesus Pelepasan dalam pernah ya Pak Alkitab nggak pernah. melepaskan yang itu. nggak Yang mudah apa? ternyata kan? Hmm. Yesus mengusir dan itu. Kan dalam Alkitab Ulangan ya setiap kutuk-kutuk itu kalau Ulangan berapa itu sih ya, Bu Joli ya yang kita udah baca tentang kutuk itu tentang kalau Ulangan nggak 28, Bu. nah itu dia kan Nah, dia jadi nanti pelepas dicatat ya, tema ini penting tentang ah, kelepasan dan pelepasan ini. Harus dijelaskan secara tuntas. Saya dengan orang yang konseling sama saya ini juga masih to be continuous. Jujur saja, belum tuntas, belum selesai. Saya belum menjelaskan apa itu kelepasan atau pelepasan. Ternyata banyak orang Kristen, terutama Kristen karismatik dan Pentakosta, salah paham atau gagal paham terhadap istilah ini. Gitu. Itulah sebabnya yang berkembang di dalam pelayanan itu akhirnya Kristen perdukunan. hah? Ya. Seolah-olah kalau sudah didoakan doa pelepasan itu, dia sudah lepas dari semuanya dan akhirnya menjadi orang yang suci, yang baru. Gitu. Apa begitu? Ternyata enggak. Dalam hal ini harusnya berada di satu doktrin yang namanya soteriologi atau keselamatan. Banyak orang Kristen yang tidak memahami. Karena saya tanya, keselamatan itu mencakup apa saja? Keseluruhan kan Pak Ya, keselamatan yang dari Tuhan ya ya, apa saja? Apakah saya pernah menjelaskan tentang 3 dimensi keselamatan? Keselamatan itu bisa mencakup kesembuhan, keseluruhan Kan? Kalau kayak gitu kan dengan semua agama lain faktor sama. kehidupan kayaknya, Pak. Dengan agama lain beda nggak? Nggak beda. Kalau cuman kayak gitu, agama lain juga mengatakan begitu. kan keselamatan tuh hanya ada pada Tuhan Yesus Kristus dia satu-satunya Ya, itu kan kata kita. Nah, kata mereka yang nggak percaya Yesus,
Akulah jalan keselamatan, itu kan firman Tuhan. Nah, kan bingung kan? Ya, Tapi Bu, akulah jalan Selamatkan keselamatan. secara jiwa dan terbuka. Jadi tubuh gini, dan roh. pernah mendengar istilah pembenaran? Pernah? Pembenaran dalam firman Tuhan nggak ada. Nah, pernah mendengar istilah pengudusan? Pengudusan dalam firman Tuhan juga nggak ada. Dikuduskan, iya. Ya, ya. Nah, Pernah nggak mendengar istilah-istilah gitu? Nah, ini istilah dalam soteriologi atau keselamatan. Jadi gini, Bu. Keselamatan itu mencakup 3 dimensi. Yang pertama adalah pembenaran atau justification. bentar Pak, aku catat Pak. Nah, makanya Bu Joli pemuritannya itu mesti agak intens sedikit. Ya, kadang-kadang dia harus diselingi teologi kayak gini nih. Ini teologi penting yang saya sampaikan. Tapi memang kalau belajar teologi ini memang sedikit, kalau nggak dari dasarnya memang ribet juga sih Pak. Ribet. Nah, jadi mencakup 3 dimensi ini garis besarnya aja ya. Pertama namanya pembenaran. Dalam bahasa Inggrisnya disebut justification. Oke. Pembenaran ini kita dibebaskan atau dilepaskan dari kutuk dosa. Oke. Clear ya? Oke. Saya ulang. Pembenaran ini kita dibebaskan pada waktu kita percaya Yesus ini nih, lahir baru nih ya. Kita dibebaskan dari kutuk dosa. Oke? Itu waktu lahir baru ya Pak? Lahir baru. Waktu lahir Berarti baru. terima Namanya Yesus ya. pembenaran. Jujur Ibu tidak akan menemukan ini di aliran karismatik dan Pentakosta. Tidak akan. Oh iya, dibebaskan dari kutuk dosa Ya, pada saya waktu lahir terpaksa baru. harus mengatakan Iya, Pak. begini karena hampir semuanya kita adalah kalangan karismatik dan Pentakosta. Nggak jelas ini ya. Pertama, pembenaran itu dibebaskan dari kutuk dosa. Oke? Ya. Dan kita diangkat menjadi anak Allah. Istilah diangkat itu diadopsi menjadi anak Allah. Itu ayatnya banyak banget Bu, kalau ditelusuri banyak sekali. Tapi intinya adalah dimensi pertama pembenaran. Itu dimensi masa lampau di mana kita mengalami kelahiran baru. Dan yang melahirkan kita itu adalah Roh Kudus. Dari masa lampau untuk masuk ke dalam keselamatan. Keselamatan. Oh, masa lampau. Ya, namanya pembenaran atau justification. Kita dibenarkan oleh Tuhan, diperhitungkan sebagai orang benar karena iman kepada Kristus, dan iman itu dikaruniakan oleh Tuhan, ya kan? Maka kita menjadi orang benar atau disebut orang kudus. Apa faktanya benar dan kudus? Tidak. Kita masih hidup di dunia yang diselimuti oleh dosa-dosa asal, oleh dosa-dosa masa lampau, oleh dosa-dosa orang-orang di sekitar kita. Itu pembenaran, Bu. Masih diperhitungkan atau disebut sebagai orang benar atau orang kudus secara posisional. Artinya kita sudah dilepaskan, dibebaskan dari kutuk dosa. Oke? Nah, kemudian masuk dimensi berikutnya. Tunggu Pak, komanya gini Pak. Artinya waktu sudah waktu lahir baru, jadi seperti banyak orang yang kena kutuk, yang udah Kristen, harusnya tidak mengikuti lagi dong kutuk itu Pak. Tidak, sudah dilepaskan Bu. Sudah dilepaskan, tapi tadi ternyata dalam benang-benang merah itu masih banyak. Nah, kutuk dosa sudah dilepaskan, sudah dibebaskan kita. Ya. Itulah sebabnya harus masuk ke portal berikutnya atau ke dimensi berikutnya, yaitu dimensi pengudusan. Oke? Ya Pak. Nah, dimensi pengudusan ini disebut sanctification, namanya progressive salvation atau keselamatan progres. Oke ya? Jadi kalau yang tadi itu keselamatan posisional, sekarang keselamatan progres. Nah, di keselamatan progres ini, di pengudusan ini, kita dibebaskan dari kuasa dosa.
Terasa bedanya? Ya, Terasa bedanya? ya, Yang tadi dibebaskan dari kutuk dosa, sekarang dibebaskan dari kuasa dosa. Itu ya. bersifat proses panjang seumur hidup kita. Dalam proses pemuritan, kita demi sedikit dibebaskan dari kuasa dosa. Sehingga Artinya orang gini ya Pak. Artinya gini dong. Hari berganti hari harus Betul. ada proses untuk progresnya tadi ya. Nah, One by day ya gitu ya. itulah yang disebut proses pembentukan karakter. Oke, Oke? Pak. Heeh. Proses dibebaskan dari kuasa dosa. Sifatnya proses nih, nggak sekali jadi. Kalau dibebaskan dari kutuk dosa, sekali jadi Bu, pada waktu kita lahir baru. Tapi Ya. kalau dibebaskan dari kuasa dosa, itu proses. Demi sedikit, pikiran kita makin suci. Betul? Oke? Hidup kita juga makin suci. Ya. Kita semakin mirip dengan Kristus. Kan gitu kan? Ya. Itu proses. Itu nggak sekali jadi. Seumur hidup kita. Itulah sebabnya orang Kristen wajib masuk proses pemuritan. Proses ya Pak. Nah. Oke? Ini Ya, namanya Pak, tanda koma lagi dulu ya. Proses pemuritan. Ya. Nah, nanti saya jelaskan. Saya punya slide-nya, jadi nggak usah khawatir. Gini Pak, kenapa banyak hamba Tuhan, dia kan Ya. sudah masuk proses pemuritan, sudah sekolah gitu ya. Artinya kenapa masih nggak semuanya sih, tapi kenapa dia sekonyong-konyong bisa banget melakukan yang tidak selaras kebenaran firman Tuhan. Padahal semua itu sudah masuk dalam proses pengudusan dosa kan gitu ya, proses kuasa pembentukan dosa gitu Pak. Bukti seseorang masuk dalam proses pengudusan itu bukan hamba Tuhan, bukan pendeta, bukan. Itu bukan indikasi, bukan indikator, ya kan? Indikatornya adalah ketika orang itu masuk di dalam proses pembelajaran atau pemuritan. Nah, apakah semua hamba Tuhan itu masuk proses pemuritan? Belum tentu. Apakah mereka yang sekolah teologi itu pemuritan? Bukan. Itu ilmu aja. Pemuritan itu seumur hidup. Ya, Pak. Bukan 4 tahun jadi sarjana teologi, ya bukan. Oke. Begitu kita lahir baru masuk proses pemuritan. Makanya jangan terlalu pede. Orang-orang yang sudah sekolah teologi jangan pede. Siapa yang bilang bahwa mereka masuk proses pemuritan? Pemuritan itu ada gurunya nggak? Harus ada gurunya dong. Ada guru, ada murid kan? Benar tidak? Ya. Dan sekarang banyak nggak orang hamba Tuhan atau apa pendeta yang tanpa punya guru? Banyak. Punyanya dosen waktu sekolah Alkitab. Tapi habis itu kan nggak ada hubungan lagi. Betul nggak? Saya kasih contoh. Sampai hari ini saya punya banyak guru. Guru yang paling saya kagumi sampai hari ini nih, yang saya ikut teladan hidupnya adalah pendeta Stephen Tom. Sorry ya, saya tetap. Ya, Pak, ya. Yang kedua, saya belajar kepada Bambang Nursena. Itu guru. Ya. Sampai hari ini saya masih punya akses, saya masih belajar kepada mereka, beliau-beliau. Dan jujur banyak pendeta abal-abal, tidak jelas. Ya Pak, ya. Mohon maaf kalau saya ngomong gitu ya. Nah, terus dimensi ketiga apa? Setelah kita mati nanti. Setelah mati. Nah. Ya, itu namanya keselamatan, glorification atau pemuliaan. Pembenaran, pengudusan, pemuliaan. Kemuliaan itu kita menjadi mempelai Kristus. Pada waktu kita dibenarkan kita menjadi anak Allah, pada waktu diproses menjadi semakin seperti Kristus itu namanya kita murid Kristus. Tapi ketika kita sudah menghadap Tuhan, itu namanya mempelai Kristus. Oke, Bu? Ya, Pak. Kalau dibenarkan berarti dibebaskan dari kutuk dosa, dikuduskan atau pengudusan kita dibebaskan dari kuasa dosa, pada waktu kita menghadap Tuhan, kita dibebaskan dari kehadiran dosa. Terasa bedanya? Ya, terasa Pak. Akhirnya yang pentingnya tadi ini begini Pak, sudah masuk ke pengudusan, tiap hari, tiap saat, tiap detik
jagalah tentang pengudusan. Kan begitu, Pak? Nah, kita tidak menjaga, ini menjaga Bukan. Apa namanya? Waspada atau apa, Pak, bahasanya? gini, Kita Bu. harus tetap. Jadi Paulus itu memberikan gambaran begini. Kalau kita tuh sudah lahir baru, itu seperti tumbuhan. Itu menurut Paulus ini memberikan gambaran kepada kita. Kalau namanya tumbuhan itu kan supaya dia bertumbuh, bagaimana caranya? Berakar dulu ke dalam. Oke? Hmm, Lah berakar itu ke dalam firman. hmm, Kita berakar dalam firman. Artinya pemahaman firman. Oke? Nah, setelah berakar maka kita bertumbuh. Betul? hmm, Itu otomatis kita nggak perlu menjaga apa-apa. Ya sudah, berakar, bertumbuh. Lalu hmm. setelah bertumbuh, pasti berbuah. Ya. Jangan sampai seperti pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan Yesus. Itu memberikan gambaran umat Israel yang sudah umat pilihan, tapi mereka tidak berbuah seperti yang diharapkan Tuhan. Itu gambaran orang Kristen ya, Bu. Sorry tadi Jadi 3 dimensi ini apa Pak? Ulang-ulang. Saya nyatet judulnya lupa nah, tadi. 3 nanti dimensi apa tadi? ada slide-nya, Bu. Kapan-kapan kita share ya. Ya. Kan Ya, Pak. keselamatan, pengudusan, pemuliaan. Saya mau buat Nah, judulnya 3 dimensi apa tadi? 3 dimensi keselamatan. Oh, 3 dimensi keselamatan. Oke, Itu oke. tadi mencakup Justifikasi progresif itu ya Pak. Pembenaran, pengudusan, pemuliaan. Pembenaran itu kita diberikan status jadi anak Allah. Pengudusan kita menjadi murid Kristus, sifatnya proses panjang. Nah, pemuliaan kita menjadi mempelai Kristus. Jalannya mesti begitu, Ibu. Artinya ini tadi kan mencakup tentang kutuk kan gitu ya, Pak ya? Nah, kutuk itu terjadi pada waktu lahir baru itu sudah Patahkan. dipaskan. Oke. Oke. Tapi Hmm. pelepasan dari kuasa dosa itu terjadi secara progresif atau proses. Itu enggak sekaligus. Ya. Makanya orang Kristen itu masih mungkin jatuh dalam dosa. Tapi tidak mungkin hidup dalam dosa. Oke, bisa membedakan hidup dalam dosa sama jatuh dalam dosa? Beda banget. Gitu. Nah, itu kalau mau didiskusikan ini panjang nih, bagus banget tapi saya percaya nanti suatu hari kita punya kesempatan yang indah untuk menjelaskan ini. Iya, Pak. Ya. Ya, benar. Ini memang sangat penting malam banget. ini karena malam Iya. ini cuma pengantar 1 Ya, dan 2 rasa raja. Nggak apa-apa, nanti kita ini Pak perlu bahas khusus hidup dalam dosa versus jatuh dalam dosa. Ini supaya Nah, kita iya, supaya nggak Iya. kebalik-balik nanti kita. Ya Betul kan? banget itu. Ibu-ibu. Ibu-ibu, bapak-bapak, apa namanya, sambil sekalian ditahan pertanyaan-pertanyaannya untuk Pak, kita ngundang Pak Tim berikutnya. Soalnya ini udah jam 20.30, hampir jam 9. Mungkin saya harus selesaikan juga tanya jawab. Emang seru, tapi ini mungkin bisa jadi kita tahan pertanyaannya untuk pertemuan kita berikutnya ya Pak Tim. Bukan begitu Pak? Iya. Iyalah. Oke, kalau kayak gitu Waktu kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini bersama dengan Pak Tim. Saya minta Kak Joli untuk menutup dengan doa. Sebelumnya kita berterima kasih banyak untuk Pak Tim atas waktu juga semua yang sudah disampaikan kepada kita tadi. Silahkan Kak Joli ditutup dengan doa. Baik, terima kasih ya. Hari ini luar biasa, diskusinya juga luar biasa, pertanyaannya juga luar biasa. Itu menambah cakrawala kita tentunya ya. Apalagi kita ini sedang berproses Pak Tim ya. Kita semua ini bukan orang yang expert. Dan saya nggak tahu di sini ada nggak sih yang tamatan teologi ya? Kayaknya nggak ada deh ya. Kita tamatannya beda-beda semua. Apalagi saya nih orang finance ya. Bicara ini gitu ya. Orang-orang eksak. Oke, tetapi ini sangat luar biasa ya, sangat membangun tentunya untuk kami. Baik, kami akan nanti suatu hari ini penting banget yang tadi ini hidup dalam dosa versus jatuh dalam dosa gitu ya.
Baik Ibu-Ibu, kita akan tutup sesi kita hari ini. Kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan bahwa pada malam hari ini kami sudah selesai pendalaman Alkitab, satu raja-raja dan dua raja-raja. Terima kasih Tuhan, banyak hal yang Engkau singkapkan kepada kami Tuhan, sehingga itu menambah iman kami terus. Iman kami dibawa naik terus, tidaklah turun ya Bapa. Terima kasih Tuhan juga untuk Pak Tim Tuhan yang mempunyai waktu untuk kami, setiap kami membutuhkan bimbingannya ya Bapa. Terus kau pakai dia Tuhan menjadi perpanjangan tanganmu untuk membantu kami Tuhan meluruskan banyak hal yang banyak kami tidak ketahui. Biarlah Pak Tim Tuhan membukakan cakrawala berpikir kami Tuhan untuk tidak kami melenceng Tuhan dalam memahami firman-Mu itu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami akan tutup doa ini, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam kehidupan kami. Kami akan beristirahat, Engkau melindungi kami pada saat kami istirahat, dan ketika besok kami bangun pagi hari, biarlah kami bangun dengan tenaga dan semangat yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Terima Terima kasih kasih Selamat semuanya. malam. Terima kasih Pak Iya. Tim. Kita Tuhan berdoa.